Orang sholat sunnah di atas kendaraannya, dia duduk di atas kendaraannya, kendaraannya tidak jalan. Seperti pian naik mobil, berhenti mobilnya, pian sembahyang sunnah di dalam mobil. Tapi pian menghadap kiblat, ya pian menghadap kiblat. Maka para ulama rahimahullahu taala sepakat itu boleh. Salat sunnah di waktu safar. Ya, bagaimana keadaan seorang salat sunnah di waktu safar? Di dua hadis ini menjelaskan kepada kita Nabi SAW ketika beliau salat di waktu safar, salat di atas keledai beliau, dan menghadap ke arah Khaybar. Dan tentunya kalau menghadap ke arah Khaybar artinya tidak menghadap ke arah kiblat. Berarti di sini Nabi salat sunnah tidak menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang kedua, asar Abdullah bin Umar, hadis Abdullah bin Umar juga, Nabi SAW sholat di atas kendaraan beliau dan beliau tidak menghadap kiblat. Artinya dibawa kemana kendaraan beliau, disitulah beliau menghadap. Ya. Artinya kalau namanya hewan kendaraan, hewan tunggangan, kadang ke kanan, kadang ke kiri, semacam itu. Sama seperti kita ketika kita sholat di dalam mobil, ya kadang mobil itu apa? Belok kiri, belok kanan, ya apalagi ya naik bis, ya kadang-kadang kanan kadang kiri, ya atau naik bajai dan semisalnya yang kada tahu rating kanannya kapan, ya hanya Allah dan tukang bajai yang tahu, kata orang. Kapan dia belok kanan, kapan dia belok kiri, ya. Baik, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini menjelaskan bahwasanya salat sunnah di atas kendaraan tidak menghadap kiblat itu diperbolehkan. Ya, salat sunnah di atas kendaraan tidak menghadap kiblat itu diperbolehkan. Para ulama ketika membahas salat sunnah di atas kendaraan tidak menghadap kiblat, ini harus dirinci sebetulnya permasalahannya. Pertama, Bapak Ibu, ada 3 keadaan yang mana 2 keadaan ini para ulama sepakat ya tentang bolehnya. Ada 1 keadaan yang tidak diperbolehkan. Pertama adalah salat sunnah, seseorang ketika salat sunnah di atas kendaraannya, sedangkan dia dalam kondisi safar, ya, kemudian tidak menghadap kiblat. Dia salat sunnah di atas kendaraannya, duduk di waktu safar, tidak menghadap kiblat. Ini keadaan yang pertama. Ini keadaan para ulama sepakat boleh. Dalilnya adalah hadis yang kita bacakan tadi. Nabi SAW salat di atas kendaraan beliau, tidak menghadap ke arah kiblat di waktu safar. Keadaan yang kedua, masalah salat sunnah ini, ada seorang salat sunnah di atas kendaraannya yang berjalan, ya, dan dia salat sunnah di atas kendaraannya yang diam, tidak berjalan, kemudian menghadap kiblat, ya, maka ini diperbolehkan, ya. Orang salat sunnah di atas kendaraannya, dia duduk di atas kendaraannya, kendaraannya tidak jalan. Seperti pian naik mobil, berhenti mobilnya, pian sembahyang sunnah di dalam mobil. Tapi pian menghadap kiblat, ya pian menghadap kiblat. Maka para ulama rahimahullahu taala sepakat itu boleh. Ini kondisi kedua, ada kondisi tidak safar. Jadi dia salat sunnah duduk tapi menghadap kiblat di atas kendaraan dan tidak dalam kondisi safar, masih di dalam kota. Ini ulama juga sepakat boleh sholat semacam ini. Yang keadaan ketiga ini yang dipersisikan oleh para ulama. Apa itu keadaan ketiga? Seseorang dia sholat sunnah di atas kendaraannya yang sedang jalan, tidak berhenti. Sedang jalan, duduk di atas kendaraannya yang sedang jalan, tidak berhenti, tidak menghadap kiblat, tetapi dia tidak safar. Dia tidak safar. Contoh misalnya, pian tulak misalnya ke Banjarbaru misalnya, kan dekat, atau ke Gambut misalnya. Kemudian pian sembahyang sunnah duhanya di atas mobil misalnya. Keringatnya sembahyang duha. Ya, kada kau berhenti lagi macet misalnya. Akhirnya dia sambil jalan, kemudian dia bertakbir, salat sunnah. Pertama, dia tidak menghadap kiblat. Yang kedua, dia tidak dalam kondisi safar. Yang ketiga, dia sholatnya di atas
kendaraan. Kata para ulama, bolehkah orang yang tidak safar sholat sunnah di atas kendaraan yang sedang jalan tidak menghadap kiblat? Kalau duduk boleh, tidak ada masalah. Tapi tidak menghadap kiblat boleh tidak? Orang yang sholat sunnah dalam kondisi tidak safar. Terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala di dalam masalah ini. Wallahu taala a'lam. Ya, di antara pendapat yang paling kuat di dalam masalah ini adalah ahlul ilm mengatakan bahwasanya tidak boleh. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama rahimahullahu taala. Ya, bahwasanya kata jumhur ulama, adapun hadis-hadis yang membolehkan seseorang itu salat sunnah di atas kendaraannya tidak menghadap kiblat ketika di waktu safar. Adapun di waktu tidak safar, di atas mobil, maka tidak boleh dia tidak menghadap ke arah kiblat. Harus dia menghadap ke arah kiblat. Maka kata para ulama, hadis ini hanya berlaku di waktu safar. Kita salat sunnah tidak menghadap kiblat berlaku kapan? Di waktu safar. Adapun tidak di waktu safar, tidak boleh tidak menghadap kiblat. Duduk boleh. Salat sunnah duduk boleh tidak safar, tapi tidak menghadap kiblat tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dan ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, karena hadisnya hanya khusus berkaitan dengan safar. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam safar itu ada beberapa rukhsah yang diperbolehkan. Salah satunya adalah salat dalam kondisi tidak menghadap kiblat. Yang kedua tentunya adalah juga boleh seorang itu salat dalam kondisi duduk. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini adalah disebutkan dalam sebagian riwayat dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW beliau ketika sholat di atas kendaraan beliau di waktu safar, sholat sunnah, Nabi ketika takbiratul ihram beliau menghadap kiblat. Ketika takbiratul ihram menghadap kiblat. Setelah itu beliau tidak menghadap kiblat. Di sini muncul permasalahan. Apakah di awal-awal ketika kita bertakbiratul ihram harus menghadap kiblat ketika sholat sunnah di waktu safar, ataukah tidak harus menghadap kiblat di awal langsung? Maka kata para ulama rahimallahu taala, kalau memungkinkan dia di awal safar menghadap kiblat di atas kendaraannya, pertama kali takbiratul ihram menghadap kiblat, itu yang terbaik. Contoh misalnya pian naik kendaraan mobil misalnya, ya, bisa kita ketika bertakbir mengarahkan tubuh kita menghadap kiblat. Maka itu yang terbaik. Kita pertama kali takbiratul ihramnya menghadap kiblat. Setelah itu tidak menghadap kiblat tidak mengapa. Tapi kalau seandainya di awal-awal kadang-kadang hendak menghadap ke kanan, langsung ke kanan mobilnya. Hendak ke sana ke kiri kadang-kadang, ya. Maka tidak bisa, dia susah untuk menghadap kiblat di awal-awal, maka tidak ada masalah. Dia salat sunnah tidak menghadap ke arah kiblat. Maka kata para ulama rahimahullahu taala, dan itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Kalau kita di awal-awal takbiratul ihram tidak bisa menghadap kiblat, maka tidak mengapa. Tapi kalau memungkinkan menghadap kiblat, maka kita menghadap kiblat sebagaimana pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tentu Bapak Ibu, rukhsah ini hanya berkaitan pada salat sunnah. Adapun salat wajib apapun keadaannya tidak boleh tidak menghadap kiblat. Kalau Anda di atas kendaraan, tunggu sampai di tujuan. Kalau seandainya masih ada waktunya, tidak boleh Anda sholat di atas kendaraan tidak menghadap kiblat, atau sholat di atas kendaraan duduk, padahal nanti ketika sampai di tempat tujuan waktunya masih ada, tidak boleh. Harus di dalam sholat wajib itu menghadap kiblat dan harus berdiri, tidak boleh duduk. Kecuali betul-betul tidak mungkin sampai di tempat tujuan, waktunya habis. Kemudian berdiri tidak bisa. Di dalam bis misalnya, tidak bisa. Maka seseorang dia boleh sholat duduk. Kalau memungkinkan dia berdiri, atau bisa dia misalnya menasihati supirnya, kau berhenti setumat, anda sembahyang wajib. Kada kawa, nih duit 100.000, berhenti ya Bapak. Harus dia lakukan. Iya, harus dia lakukan. Ya. Kalau bisa dia membujuk supir, tidak ada masalah. Ini diperbolehkan kayak gini, ya. Karena ini adalah perkara yang wajib. Ya. Baik, kita lanjutkan.
An-Nafi' an Ibnu Umar annahu lam yakun yusalli ma'al fariidha fi as-safari syai'an qablaha wa la ba'daha illa min jawfil lail fa innahu kana yusalli bil ardh aw 'ala ba'irihi aw 'ala rahilatihi haitsu ma tawajjahat bihi. Dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar, beliau tidak pernah salat, ya, beliau tidak pernah salat bersama salat wajib, ya, salat sunnah, baik itu sebelumnya ataukah setelahnya, kecuali salat malam, dan beliau salatnya di tanah, dan kadang beliau salatnya di atas kendaraan beliau, salat malam tersebut, kadang beliau di atas kendaraan beliau, kadang di atas onta beliau, dan kemana dibawa oleh onta itu menghadap. Berkata Imam Malik lagi, kata beliau, an Yahya ibn Sa'id annahu qala ra'aitu Anas ibn Malik fi safar wa huwa yusalli ala himarin wa huwa mutawajjihun ila ghairi al-qiblah yarka wa yasjudu ima'an min ghairi an yada'a wajhahu ala syai'in. Dari Yahya bin Sa'id, beliau berkata, saya melihat Anas bin Malik di waktu safar. Kemudian beliau sholat di atas kendaraan, di atas keledai. Dan keledai beliau, ya, menghadap ke arah selain kiblat. Kemudian beliau ruku dan sujud dengan isyarat, ya, dan beliau tidak meletakkan wajah beliau, ya, ke tempat sujud, tidak meletakkan ke tanah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua asar ini menjelaskan kepada kita, pertama, asar Abdullah bin Umar. Asar Abdullah bin Umar ini asar yang sahih, bahwasanya beliau tidak pernah salat bersama salat wajib itu, salat sunnah sebelumnya atau salat sunnah setelahnya. Dan ini yang kita katakan tadi, salat sunnah rawatib. Kemudian beliau kalau salat malam, beliau salatnya di tanah. Kadang beliau salatnya di atas kendaraan. Dan kadang beliau salatnya di atas ontanya. Anas bin Malik, asar yang kedua menjelaskan, kadang beliau salatnya juga di atas di atas keledai. Ketika beliau salat di atas keledai beliau ruku dan sujudnya dengan isyarat, tanpa meletakkan wajahnya ke tempat sujud. Di sini Imam Malik, dua asar ini dibawakan oleh Imam Malik ingin menjelaskan, orang yang sholat dengan cara duduk di waktu safar, apakah dia sujudnya dan rukuknya dengan isyarat ataukah tidak? Kalau seandainya ada seseorang sholat di waktu safar, sholat sunnah di waktu safar, dia dalam kondisi duduk sholatnya, dalam kondisi duduk, apakah boleh dia sujudnya dalam kondisi pakai isyarat? Contoh misalnya, pian sholatnya duduk di waktu safar. Sebetulnya pian bisa untuk sujud. Bisa untuk sujud. Tetapi apakah boleh di waktu safar itu cuma sekedar kita mengisyaratkan dengan membukukan lebih sedikit. Sujud memungkinkan, sujud ke lantai memungkinkan. Tapi boleh tidak kita cukupkan hanya dengan isyarat. Di sini Imam Malik ingin menjelaskan itu. Bahwasanya ulama khilaf di dalam masalah ini. Pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, orang yang duduk dengan orang yang sholat dengan posisi duduk memungkinkan dia untuk sujud, maka tidak boleh dipakai isyarat walaupun itu sholat sunnah. Memungkinkan dia sujud di tempat tersebut, ya, tidak boleh dia berisyarat. Contoh misalnya, pian datang ke masjid ini ingin sembahyang malam, iman meningkat hari ini. Datang tengah malam ke Masjid Al-Faruq, ya, jam 2 malam, hendak sembahyang tahajud karena disariki bini di rumah. Ya. Akhirnya salat malam di sini. Karena kelapah, ya, dia salatnya duduk. Ketika dia salat duduk, ya, boleh tidak dia pakai isyarat? Memungkinkan dia untuk sujud. Ya. Maka pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, Anda salatnya duduk tetapi tetap wajib Anda sujud. Karena memungkinkan Anda untuk sujud. Ya. Kecuali di tempat yang Anda tidak memungkinkan untuk sujud. Sekedar isyarat seperti di atas
kabin pesawat misalnya, Anda duduk, tidak memungkinkan apa untuk sujud. Kalau sujud di sariki pramugari misalnya, maka boleh seseorang dia sujudnya dengan isyarat. Tapi di tempat di mana dia memungkinkan dia sujud, maka dia harus sujud. Adapun peristiwa Anas bin Malik, ya, bahwasanya beliau duduknya di atas kendaraan keledai, tidak memungkinkan untuk sujud ke bawah. Kalau sujud ke bawah 7 rungkuk benar. Iya, maka tidak memungkinkan, maka beliau pakai isyarat, ima'an. Tapi kalau tidak memungkinkan dia untuk sujud, maka dia harus sujud walaupun dia sholat sunnah. Jadi jangan kira ketika diperbolehkan sholat sunnah semuanya rukhsah berataan. Semuanya rukhsah berataan. Sudah kadang menghadap kiblat misalnya, tidak menghadap kiblat. Kemudian boleh sholatnya duduk. Kemudian sujudnya pun dengan isyarat. Padahal dia mampu. Tidak demikian. Kecuali pada kondisi dia tidak mampu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bab baru, yaitu salatud duha. Salat duha. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala, an Musa ibni Maisarah, an Abi Murrah maula Aqil ibni Abi Talib, anna Ummahani binti Abi Talib akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. Dari Musa ibn Maisarah, dari Abi Murrah maula Aqil ibn Abi Talib, sesungguhnya Ummu Hani anaknya Abi Talib, beliau memberitakan kepada Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW salat pada penaklukan kota Mekah 8 rakaat dengan menggunakan 1 helai kain atau 1 helai baju. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Ummu Hani ini Bapak Ibu, ya, dikatakan oleh para ulama rahimahullahu taala hadis yang paling inti di dalam masalah salat duha. Ya, hadis yang paling penting yang berkaitan tentang masalah salat duha. Karena salat duha banyak sekali kaitannya dengan hadis Ummu Hani ini. Makanya Imam Malik membawakan beberapa jalur yang berkaitan dengan hadis Ummu Hani ini. Di antaranya adalah hadis yang kita bacakan ini. Salat duha Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Imam Malik membawakan ini dalam bab salat duha? Karena para ulama mengatakan salat yang 8 rakaat dikerjakan oleh Nabi itu adalah salat duha. Salat duha ini disebut juga oleh para ulama rahimahullahu taala dengan salat al-awwabin, salatnya orang yang kembali. Kata Nabi sallam, salatul awwabin hina tarmidul fisal. Sesungguhnya salatnya orang-orang yang kembali bertaubat kepada Allah ketika anak-anak onta mulai kepanasan. Ya. Kemudian juga di antara nama salat duha ini kadang-kadang dinamakan oleh para ulama dengan salatul isyraq atau yang bahasa kita sering salat syuruk. Ya. Maka salat syuruk itu adalah bagian dari nama salat duha. Tapi kenapa dinamakan salat syuruk? Karena dikerjakan di awal waktu. Dikerjakan di awal waktu, maka dinamakan syuruk. Ketika setelah terbit matahari. Salat syuruk itu bukan dikerjakan pas terbit matahari. Pas terbit matahari kada boleh kita sembahyang. Tapi ketika sudah berlalu beberapa menit dari terbit matahari, baru kita salat. Kemudian kadang-kadang salat duha ini juga dinamakan oleh sebagian para ulama dengan nama lain, yaitu salatul abrar. Salatnya orang-orang yang baik. Ya, karena orang salat duha itu tanda orang baik. Maka pian kalau bisi menantu salat duha itu tanda yang baik. Ya. Maka salat duha ini adalah tanda salatnya orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya salat duha ini tentu banyak sekali keutamaannya. Ya. Maka kita disuruh untuk bersedekah dengan seluruh persendian yang ada di tubuh kita, disunnahkan. Dan itu dicukupkan dengan 2 rakaat salat duha. Ya, subhanallah ya. Seluruh persendian dalam tubuh kita ini ya disuruh kita bersedekah, dan itu digantikan dengan cuma 2 rakaat salat duha. Kadang salat duha ini adalah salat yang sangat ringan ya. Tetapi subhanallah sebagian orang kadang melalaikannya. Bahkan
Disebutkan dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini dikritik oleh para ulama rahimallahu taala, Syekh Albani rahimallahu taala beliau menghasankan hadis ini. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, "Man shallat duha arba'an banallahu lahu baitan fil jannah." Kata Nabi, barang siapa salat duha 4 rakaat, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. Kadang subhanallah ada sebagian amalan itu yang ringan dikerjakan, pahalanya besar. Ya. Di antara salah satu ya bentuk ya pahala yang sangat besar di antaranya adalah melaksanakan salat duha. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimallahu taala berselisih tentang hukum salat duha ini. Salat duha ini hukumnya sunnah dilaksanakan apa tidak? Jumhur ulama rahimallahu taala mengatakan salat duha itu sunnah dilaksanakan. Ada sebagian ulama memandang salat duha ini tidak dianjurkan dikerjakan. Ya, sebagian ulama memandang bahwa salat duha ini tidak dianjurkan dikerjakan. Dan mereka menukil ya pendapat ini dinukilkan ya dari pendapat Abdullah bin Umar. Bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau melihat orang yang melaksanakan salat duha, kata beliau, faqala bid'ah. Ini adalah bid'ah. Dan juga dinasabkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian sebagian lagi berpendapat, dan ini pendapat sebagian sahabat mazhab Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwasanya salat duha itu sunnah dikerjakan kadang-kadang dan sunnah ditinggalkan kadang-kadang. Artinya dikerjakan kemudian ditinggalkan, dikerjakan dan ditinggalkan, tidak dikerjakan terus menerus. Ya. Sebagian ulama lagi mengatakan salat duha itu sunnahnya dikerjakan ketika kita datang dari safar atau kita ketinggalan salat malam. Dan ini pendapat Imam Ibnu Qayyim. Jadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau berpendapat salat duha itu dikerjakan ketika datang dari safar. Sebagaimana Nabi datang ke rumah Ummu Hani, ya, beliau salat duha. Ya. Atau seseorang ketinggalan salat malam. Saya pernah jelaskan di sini. Orang kalau ketinggalan salat malam maka diganti dengan apa? Salat duha. Kalau biasa salat malamnya 11 rakaat maka diganti menjadi 12 dan seterusnya. Maka ini pendapat Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ada 4 pendapat dalam masalah ini. Di antara pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa salat duha itu sunnah dilaksanakan setiap saat. Salat duha itu sunnah dilaksanakan setiap saat, dan ini pendapat ulama. Adapun pendapat-pendapat yang mengatakan ya, tidak dianjurkan, pendapat Ibnu Umar. Pendapat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya beliau mengatakan itu bid'ah karena tidak sampai kepada beliau tentang hadis salat duha. Karena kadang subhanallah di masa sahabat kadang ada hadis-hadis Nabi tidak sampai kepada sahabat. Sebagaimana sebagian sahabat seperti Abdullah bin Abbas, beliau pernah membolehkan nikah mut'ah. Beliau membolehkan nikah mut'ah, ya. Kemudian Abdullah bin Abbas ditegur oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau engkau membolehkan lagi, saya akan hukum engkau. Ya, karena Ali saat itu. Maka tidak sampai kepada beliau. Kemudian Ali menyebutkan kepada Abdullah bin Abbas bahwasanya nikah mut'ah itu diharamkan. Juga tidak sampai kepada Abdullah bin Abbas, ya, tentang masalah riba al-fadl, tentang haramnya riba al-fadl. Beliau mengira itu boleh. Kemudian disampaikan kepada beliau bahwasanya itu adalah sesuatu yang haram. Makanya banyak ada perkara-perkara mungkin menurut kita besar, kadang tidak sampai kepada sebagian sahabat. Makanya tidak ada di dunia ini orang menguasai semua ilmu. Makanya ada kitab yang sangat bagus, kitab Syekh Islam Ibnu Taimiyah, judulnya ada Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Ya, mengangkat celaan dari ulama-ulama yang tersohor. Artinya beliau menyebutkan di sana kesalahan-kesalahan sebagian para ulama yang para ulama muttafaq, ya, ini bahwasanya ini dianjurkan, tapi tidak sampai kepada dia dalil. Dan ini tidak tercela. Orang melakukan sebuah kesalahan berpendapat yang bertentangan dengan dalil itu tidak tercela kalau tidak sampai kepada dia dalil. Karena banyak sebab, ada sebagian ahlul ilm kadang menyelisihi pendapat, ya, menyelisihi hadis Nabi SAW karena tidak sampai kepada dia dalil. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Idza shahhal hadis fa huwa madhhabi," kata beliau. Jika
hadis itu sahih, itulah madhabku. Jangan ambil pendapat yang lain. Sudah itu pendapatku, kata Imam Syafi'i. Buang pendapatku, kata beliau, jauh-jauh kalau bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Makanya pernah suatu hari beliau ditanya tentang sebuah masalah. Kemudian, atakhud bihi, wahai Imam Syafi'i, apa engkau mengambil pendapat ini? Iya. Beliau ditanya tentang sebuah masalah. Kemudian disebutkan hadisnya. Kemudian orang ini menanyakan kepada Imam Syafi'i, apakah engkau mengambil hadis ini? Kata Imam Syafi'i, atarani an albasu zannar. Kata beliau, engkau melihat aku memakai salib sehingga aku membuang hadis Nabi SAW. Ya. Maka ulama sangat keras bahwasanya ya, kadang mereka menyelisih hadis bukan sengaja menyelisih, tidak, tapi tidak sampai kepada mereka apa? Hadis tersebut. Ya. Dan itu para sahabat juga demikian. Sebelumnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma didatangi oleh dua orang bertanya tentang haji tamattu. Haji tamattu itu haji mengerjakan umrah dahulu baru haji di musim haji. Ditanya tentang haji tamattu, boleh kata Abdullah bin Abbas, haji tamattu itu diperbolehkan. Sesungguhnya Nabi pernah berhaji dengan haji tamattu. Kemudian orang ini mengatakan sesungguhnya Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq melarang haji dengan cara tamattu. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Aqulu qawla Allah wa qala Rasul wa taquluna qawla Abi Bakrin wa Umar. Kata Abdullah bin Abbas, hampir saja hujan batu turun dari langit menimpa kalian. Saya mengatakan perkataan Allah dan Rasulnya, kalian tantang perkataan saya dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Iya. Padahal tidak diketahui Abu Bakar dan Umar menyelisihi pendapat hadis Nabi SAW. Maka kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, kadang ulama itu mereka menyelisih dalil bukan bermaksud untuk menyelisih dalil, tidak, tapi tidak sampai kepada mereka apa? Hadis tersebut. Kadang kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagian ulama itu menyelisih dalil karena mereka menganggap hadis yang digunakan oleh lawan itu hadisnya lemah. Sehingga mereka selisih, menurut mereka itulah lemah, sehingga mereka selisih. Atau sebaliknya, menurut mereka itu hadis sahih, akhirnya mereka kerjakan, akhirnya mereka selisih. Nah, permasalahan-permasalahan semacam ini, seorang penuntut ilmu, ketika kita melihat permasalahan semacam ini, ada sebagian ulama berpendapat ini, sebagian ulama berpendapat ini, maka tugas penuntut ilmu itu bukan mencari mana yang nyaman, mana cocok. Pendapat ulama lawan jualan anak nih, mana nih cocok? Boleh kada ini? Kayaknya pendapat Ibnu Abbas cocok lawan jualan anak ini. Boleh anak ambil pendapat ini? Tidak. Seorang penuntut ilmu bukan mencari pendapat, ya, pendapat mana yang benar, pendapat mana yang membolehkan, mana yang melarang, tidak. Tetapi seorang penuntut ilmu dituntut dia untuk mencari mana yang benar di antara dua permasalahan atau lebih permasalahan itu. Seseorang kalau dia tahu ini pendapat ini tidak kuat, tapi dia ambil. Ini sudah kayak apa lagi? Ini sudah yang kemungkinan terbaik ngambil pendapat ini aja. Insya Allah diampuni oleh Allah. Ya. Ada sebagian orang demikian. Ya. Contoh misalnya, misal safar wanita tanpa mahram. Ini masalah khilaf tidak Ustaz? Masalah khilaf di kalangan para ulama rahimahullah ta'ala. Dia menuluh khilaf. Kemudian seorang merajihkan bahwasanya dia yakini bahwasanya yang rajih ada tidak boleh safar wanita tanpa mahram. Tapi dia dihadapkan dengan sebuah kondisi, ya, sudahlah, ambil pendapat yang membolehkan aja. Insya Allah ampuni. Tetap dia berdosa. Kenapa? Bukan berdosanya bukan karena khilafnya, berdosanya menyelisih dalil. Para ulama rahimahullahu taala ya mengatakan dalil tentang disyariatkannya salat duha adalah pertama hadis Nabi SAW, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, kata beliau, "Ausani khalili bi thalath." Sesungguhnya kekasihku yaitu Nabi SAW berwasiat kepadaku 3 hal. Apa itu? Kata Nabi SAW, "Siyamu salasati ayyamin min kulli syahr." Berpuasa 3 hari tiap bulan. Wa raq'atid duha, dan 2 rakaat salat duha. Wa an utir qabla an anam, dan saya berwitir sebelum tidur. Maka hadis ini sangat jelas wasiat Nabi
untuk kepada Abu Hurairah melaksanakan salat duha. Jangan ditinggalkan sama sekali. Maka ini antara dalil yang sangat tegas melaksanakan salat duha, dilaksanakan terus menerus. Adapun hadis yang mengatakan Nabi kadang-kadang melaksanakan salat duha, kadang-kadang tidak, seperti hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang mengatakan kana Rasulullah SAW yusalli duha hatta taqul la yada'uha wa yada'uha hatta naqul la yusalliha. Kata Abu Sa'id, Nabi SAW beliau salat duha sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak pernah meninggalkannya, dan kadang Nabi meninggalkan salat duha sampai-sampai kami mengatakan Nabi tidak pernah salat duha. Hadis ini yang dijadikan dalil oleh sebagian para ulama, salat duha itu jangan dilakukan sering-sering, kadang-kadang katanya. Hadis ini hadis yang sangat lemah sebetulnya. Ya, di dalam hadisnya ada Atiyah ibn Sa'id Al-Aufi. Atiyah ibn Sa'id Al-Aufi. Maka dia ada seorang rawi yang lemah. Oleh karena itu para ulama melemahkan hadis ini. Maka pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah salat duha itu disunnahkan, ya, dikerjakan terus-menerus, bukan dikerjakan kadang-kadang. Di antara dalil tadi ada hadis Abi Hurairah dan keumuman fadilah salat duha, kata Nabi, bagikan seseorang bersedekah setiap hari dengan seluruh persendiannya. Wallahu taala alam. Taib. Insyaallah nanti permasalahan salat duha nanti kita akan bahas panjang lebar pada pertemuan akan datang, karena masih ada hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah salat duha. Taib. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan tanya jawab. Kalau ada yang bertanya silahkan, tafadhal. Mic kah? Kada pakai mic kada Bapak. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah berdoa menghadap kiblat, mengangkat tangan. Apakah kita berdoa menghadap kiblat? Sebetulnya banyak disebutkan di banyak buku kalau berdoa itu sunnahnya menghadap kiblat. Tapi terus terang sampai sekarang saya tidak menemukan dalil yang menunjukkan bahwasanya sunnah berdoa itu menghadap kiblat. Betul, baik, menghadap kiblat itu sesuatu yang baik. Tapi kita mengatakan itu sunnah itu butuh dalil. Itu butuh dalil. Maka sebagian ahlul ilm mengatakan dia bukan sesuatu yang sunnah, kata sebagian ahlul ilm, menghadap kiblat itu, karena tidak ada dalil yang menyuruh, tidak ada dalil yang memerintahkan. Tetapi itu sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang baik. Dia itu sesuatu dalam sesuatu yang sempurna. Tapi mengatakan itu sunnah, maka ini butuh dalil. Maka pada asalnya berdoa itu tidak menghadap kiblat tidak mengapa. Ya, tidak menghadap kiblat tidak mengapa. Maka di waktu safar tidak ada masalah Anda ketika tidak menghadap kiblat. Makanya sebagai contoh misalnya di kuburan, misalnya ada orang berdoa di kuburan, apakah harus orang di kuburan itu berdoa menghadap kiblat? Tidak harus. Tidak harus dia menghadap kiblat. Tapi kalau dilakukan kata ahlul ilm baik, sesuatu yang baik. Tapi apakah dia sunnah? Tidak. Apakah dia sunnah? Ya tidak. Tetapi kalau dilakukan itu baik kata para ulama. Dia itu di antara bagian adab saja, di antara bagian adab. Ketika seseorang datang ya dengan memakai peci, misalnya menutup peci, apakah orang memakai peci itu sunnah? Tidak ada dalil. Ya, orang memakai peci itu sunnah, tapi itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus dilaksanakan semacam itu. Ya. Maka pada asalnya boleh ya berdoa itu tidak menghadap kiblat. Ya, menghadap karena itu sebagai adab saja, sebagai bagian dari kesempurnaan di dalam berdoa. Baik. Ada lagi yang bertanya? Nggih. Yang kedua tadi, di dalam masalah fikih itu ada khilaf, kita itu menjadi orang yang berlapang dada atau menjadi orang yang menyempitkan khilaf, ya. Artinya sudah ambil satu pendapat saja, ya, semuanya tidak artinya yang rajih ini, yang lain kada boleh dikerjakan, atau kita bertoleransi semuanya. Jadi kalau ada khilaf itu dilihat jenis khilafnya. Khilaf itu ada yang tercela, ada yang terpuji. Khilaf yang terpuji itu adalah khilaf yang berdasarkan dalil. Itu yang terpuji. Khilaf yang tercela, khilaf yang didasari hawa nafsu atau tidak berdasarkan dalil, atau dalil yang dia gunakan adalah dalil yang menyelisih qat'iyat, perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama. Ini khilaf yang tercela. Taib.
Yang kedua, kita berbicara khilaf yang tidak tercela. Khilaf yang tidak tercela, maka seseorang dalam masalah khilaf tetap saja dia mengambil satu pendapat. Kalau khilafnya khilaf tadad, yang bertentangan, ya bukan khilaf tanawwu, yang kedua-duanya benar, semuanya pernah dikerjakan oleh Nabi, tapi yang kita bicara khilaf tadad, khilaf yang bertentangan, maka tetap saja dia akan mengamalkan satu saja karena kebenaran itu satu. La yata'addad kata para ulama, al-haq wahid. Hak itu satu, tidak berbilang-bilang. Salah orang mengatakan pendapat ini bujur jua, pendapat ini bujur jua, silahkan. Ada khilaf yang kuat, ini bujur, ini bujur. Tidak, pasti di antara dua pendapat itu ada yang benar. Kita tidak bisa merajihkan, itu urusan yang lain. Ya, seorang ustadz mengatakan ini pendapatnya kuat, wallahu a'lam, berarti dia tidak bisa merajihkan. Itu urusan lain dan itu wajar karena ilmu manusia terbatas. Ya. Tetapi pasti di antara dua khilaf yang disebutkan itu pasti ada yang benar, salah satunya. Kalau ada sebagian orang bisa merajihkan, maka Allah telah membukakan pintu ilmu baginya. Ya, Allah bukakan pintu ilmu baginya. Karena ada sebagian orang itu tidak bisa merajihkan. Dan itu banyak ulama-ulama besar itu banyak tidak bisa merajihkan. Dulu saya punya syekh namanya Syekh Su'ud Jarbu'i, ya, pengajar saya dulu ya. Kata beliau ini Masya Allah ya. Beliau ceritakan ya ketika beliau S3 gitu ya. Beliau tuh punya karangan yang manaqib sahabat ya. Fadilah sahabat, semua sahabat. Beliau karang. Itu disertasi beliau S3 itu 13 jilid ya. Ditulis oleh beliau. Saya tidak punya waktu kecuali makan dan minum saja. Sembahyang, sisanya saya nulis. Waktu tidur pun cuma 4 jam. Orang luar biasa. Kata beliau, orang Masya Allah, tulisannya banyak dan meninggal. Ya. Beliau mengatakan, kata beliau, orang itu kadang-kadang ketika dia menuntut ilmu, di awal menuntut ilmu, ya, mungkin sebagian orang menganggap bahwasanya mudah dia merojihkan. Ya. Sebagian orang, ini pendapat keadaan, ini yang rajih, ini yang rajih. Tapi orang itu ketika dia bertambah ilmu, maka dia akan melihat ya qimah ya yang disampaikan oleh para ulama madhab. Artinya sebagian ulama itu kadang berdalil bukan sembarangan. Ya, ada ya landasan-landasan yang mungkin kita tidak mengerti ya karena keterbatasan ilmu kita. Tetapi namanya seorang penuntut ilmu, seorang dai dan seterusnya, kalau dia ada khilaf, dia berusaha untuk merajihkan, itu amanah dia. Kalau dia tidak bisa, dia katakan wallahu a'lam. Kemudian dia mengambil pendapat salah satu kalau dia bisa merajihkan. Bukan dia menyodorkan bahwasanya lakukan aja yang lain. Boleh aja antum kerjakan beratan, tidak. Tetap dia akan sampaikan kepada umat itu mana yang rajih, tidak dia jadikan orang itu bimbang. Kalau dia tidak tahu, dia katakan wallahu a'lam. Dua pendapat ini kuat, saya tidak bisa merajihkan semacam itu. Ya. Dan sikap kita terhadap khilaf yang sangat kuat, apa sikap kita? Sikap kita adalah kita menjelaskan khilafnya, menjelaskan yang rajihnya tanpa mencela orang yang mengamalkan yang berbeda dengan kita. Jadi kalau ada orang berselisih dengan kita jelaskan yang rajih ini. Ya, dan tidak boleh kita cela. Nah, pagi pian itu ya kada dalilnya apa macam sudah tegantar pian ini berataan misalnya. Dia cela orang-orang yang mengerjakan dan seterusnya. Maka ini tidak boleh. Kalau itu adalah khilaf yang berdasarkan dalil. Boleh kita cela pelaku siapa? Pelaku khilaf boleh kita cela apa? Ketika khilafnya khilaf yang tercela. Dia berdasarkan syahwat. Ya berdasarkan hawa nafsu, disampaikan dalil kada mau kada. Ujar abahku bahari kayak ini misalnya. Ujar kaiku bahari kayak ini. Iya. Ini khilaf tercela, dia berdasarkan apa? Hawa nafsunya dia. Ini boleh dicela pelakunya. Kalau mengharuskan dicela, ya. Semacam itu, wallahu a'lam. Taib, ada lagi? Nggih, beliau tadi. Waalaikumsalam. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Betul ya.
asalnya kita ketika kita sholat di pesawat itu, ya, pertama kita sholat di pesawat itu kapan sih? Ketika kalau kita sampai di darat waktunya sudah hilang, habis. Di sini kita sholat di pesawat. Kalau seandainya sampai di darat waktunya masih ada, maka jangan sholat di pesawat. Sholatnya di darat. Ketika dia sampai di darat. Nah, dan ini biasanya ketika perjalanan yang panjang, seperti orang lagi umrah atau semacamnya, atau ya berlibur ke luar negeri misalnya, kadang-kadang membutuhkan 8 jam, 9 jam, banyak waktu sholat dilewati. Nah, kalau di pesawat, pada asalnya sholat wajib itu harus berdiri dan menghadap kiblat pada asalnya. Tapi jadi kendala di tempat kita ini, sebagian maskapai itu tidak ada musola. Bukan sebagian maskapai yang ada musola cuma satu. Saudi Airlines ya. Selain itu hampir setahu saya, wallahu a'lam ya, maskapai itu tidak ada musola, tidak ada musolanya ya. Ini masalah ya, tidak ada musolanya. Nah, ketika maskapai itu tidak ada musolanya, ini tergantung lagi aturan fleksibilitas di dalam pesawat tersebut. Ada sebagian awak pesawat, pramugarinya fleksibel orangnya. Orang sholat berdiri boleh, ya diizinkan. Kadang-kadang kalau Bapak jangan lawas lah, sumat aja misalnya. Nah, ini alhamdulillah. Tapi ada sebahagian pramugari dan misalnya dilarang orang sholat berdiri, ya. Kadang-kadang disarikinya, ya. Nah, ini gimana caranya? Kalau kita sudah minta izin, tidak diizinkan untuk sholat berdiri, makanya sudah kita sholat duduk. Tapi Ustaz, kita minta izin kemudian tidak diizinkan, kita sholat duduk karena berdosa kita. Yang berdosa siapa? Pramugari yang berdosa. Yang dia melarang itu dia yang berdosa. Kalau memungkinkan berdiri. Maka kalau kita sudah sholatnya duduk, ya Ustaz, kalau berdiri misalnya Anda tidak dilarang, kalau berdiri tidak dilarang, berdiri tidak ada masalah. Tapi kalau berdirinya dilarang, ya, atau pas berdiri mungkin oleng pesawatnya, macam kita nggak bisa kadang-kadang ya berdiri, maka sholatnya duduk. Sholatnya duduk, tidak ada masalah. Ya. Jadi pendapat itu betul kalau memungkinkan berdiri, seperti diizinkan oleh pramugarinya, maka sholat kita berdiri. Kalau tidak diizinkan ya sudah kita sholatnya duduk. Tapi ya harus mencoba dulu, ya, debat dulu sama pramugarinya, boleh kada sembahyang berdiri, ya. Kalau sudah berusaha maksimal, sholat kita duduk, ya, semacam itu. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi yang bertanya? Nggih. Ulun menghadapnya ke sebelah kiri, terus kini sebelah kanan. Setelah ini. Bismillah. Izin bertanya Ustaz berkaitan dengan dalil. Ketika zaman salaf, dalil pun ada yang tidak sampai kepada mereka. Ketika zaman kita sekarang ini Ustaz, apakah boleh kita jadikan uzur bahwa dalil tidak sampai kepada mereka ketika kita melihat saudara-saudara kita mungkin ada yang melakukan amalan yang di luar dalil yang kita ketahui Ustaz? Insyaallah ya. Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaan. Itu sangat wajar ya. Zaman sekarang ada sebagian orang melakukan penyimpangan bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan akidah yang sahih. Apakah bisa dalil itu tidak sampai kepada mereka? Iya, sangat bisa. Apalagi zaman sekarang kebanyakan orang tidak mengerti agama. Tetapi perlu dibedakan. Banyak orang tidak bisa membedakan antara menghukumi sebuah perbuatan dan menghukumi seorang pelaku. Ini dua hal yang berbeda. Menghukumi perbuatan tidak membutuhkan orang itu tahu dalil atau tidak tahu dalil. Contoh misalnya, ada sebagian orang ketika sembahyang tarawih dia azan dan qomat. Ketika sembahyang tarawih dia azan dan qomat. Saya katakan ini perbuatan bid'ah. Maka saya tidak mengharuskan saya mengetahui orang itu tahu dalilnya apa tidak. Tidak harus. Karena saya hanya menghukumi perbuatannya. Perbuatan ini adalah bid'ah. Berbeda dengan menghukumi pelaku. Nah, orang yang azan dan qomat di waktu sholat tarawih itu apa hukumnya? Apakah dia orang ahli bid'ah atau bukan? Ini butuh kaidah. Kaidahnya apa? Kaidahnya adalah banyak disebutkan oleh para ulama, dhawabitnya. Pertama, dia lakukan itu berdasarkan dalil apa tidak? Sampai kepada dia hujjah apa tidak? Oh, tidak sampai. Kemudian dia lakukan itu terpaksa apa tidak? Bisa jadi dipaksa oleh takmir masjid. Dia terpaksa apa tidak dia melakukan demikian? Kemudian yang ketiga, apakah dia salah takwil? Mungkin dia punya dalil tapi salah mentakwilkan. Salah mentakwilkan hadis tersebut. Maka ada beberapa sebab
yang melandas, menghalangi seorang itu dihukumi dia pelaku bid'ah. Maka tugas kita itu sekarang ini adalah, karena yang menghukumi pelaku itu adalah ahlul ilm, seorang yang memiliki ilmu ulama, bukan saya dan antum. Tetapi kita ini cuma hanya mensifati perbuatan. Perbuatannya itu salah, bukan orangnya. Bisa jadi orangnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang kita jelaskan ini perbuatannya bid'ah, ini perbuatannya syirik, bukan orangnya. Bisa jadi orang itu melakukan kesyirikan, belum tentu dia orang yang musyrik, ya. Yang hanya kita sifati hanya perbuatannya. Adapun orang itu butuh kaidah yang sangat banyak. Karena orang itu tidak gampang dikeluarkan dari Ahlus Sunnah, tidak gampang seseorang itu dikeluarkan dari Islam. Ada kaidah yang sangat besar di dalamnya. Tetapi yang ada, banyak orang tidak bisa membedakan dua hal ini, antara perbuatan yang dilakukan seseorang dengan pelaku. Sering ditarik ketika kita mensifati perbuatan, kalau ketujuh membedakan orang, mengkafirkan orang. Tidak ada mengkafirkan, hanya menjelaskan masalah ini adalah perbuatannya kufur, menjelaskan perbuatan bukan orangnya. Ini banyak disalahpahami oleh sebagian masyarakat. Ketika kita mensifati perbuatan, dia menyangkanya kita menghukumi orangnya. Nah, ini keliru, ya, ini keliru semacam itu. Wallahu taala alam. Maka sangat wajar apakah orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu dia bisa jadi ustadz, dia tidak tahu? Mungkin, bahkan mungkin kebanyakan mereka tidak tahu. Ya, kebanyakan mereka tidak tahu, kebanyakan mereka tidak sampai kepada mereka dalil. Karena kebanyakan masyarakat kita banyakan bertaklid. Banyak mereka bertaklid, mengumpati abahnya kah bahari, atau orang di kampungnya kah bahari. Itu kebanyakan masyarakat kita. Jarang sekali orang itu meneliti. Apalagi belajar sekolah, misalnya sekolah umum bahari, pelajaran agamanya 1 jam, kayak apa hendak mengerti tauhid? Ya, satu jam, kayak apa dia hendak mengerti tauhid? Ya. Pelajaran agama sedikit, maka tidak mungkin dia bisa menguasai. Syukur-syukur dia bisa belajar di luar menuntut ilmu agama. Kalau dicukupkan di sekolah mungkin tidak dapat dia ilmu agama yang lengkap, ya. Semacam itu, wallahu a'lam. Baik, ada silakan. Ustaz, kami pernah membaca buletin berdoa di dalam salat itu, seperti misalnya ruku, sujud dengan tahiyat akhir itu bukan dalam saat salat berjamaah. Karena kalau terlalu lama misalnya ruku, itu yang tua-tua menderita kalau terlalu lama. Apa imam berdoa pada saat itu, apalagi kalau duduk tawaruk yang tahiyat akhir, yang gemuk-gemuk yang menderita. Kalau kami insya Allah bisa. Kami pernah ditegur juga waktu itu, tapi belum masuk di sini. Kami pernah di Manur Muslimin diajari salat yang tumanina. Setelah selesai salat kami ditegur, apa yang dibaca? Padahal sebenarnya tidak ada, hanya tumanina aja. Sakit sekali lutut saya ini sudah tua. Ini barangkali banyak yang mengalami ini. Dan ada juga satu orang tua itu ketemu anak, katanya, ini kok Imam Syafi'i imamnya seperti ini, gemetar saya punya lutut, katanya. Dia menderita, katanya, yang tua. Terus yang kedua, Ustaz, orang pada saat orang salat di kursi, salat berdiri di kursi, dia tidak turun, apakah sutrahnya sama dengan yang normal? Kan dia cuma begini, Ustaz, di kursi aja dia berdiri, terus duduk aja di kursi, tidak sujud ke lantai. Sutranya itu apa sejajar kursinya aja atau normal, kita tidak boleh lewat di depannya, bisa dia salah sunat. Terus yang ketiga, banyak kami lihat di Banjar sini, terutama di daerah Kuin, itu masjid-masjid dan langgar pada salat subuh Jumat, itu kan misalnya surat As-Sajdah yang itu ditulis di depan mihrab. Di antara mereka jarang sekali yang bisa hafal itu, jadi dia tulis. Tapi sering misalnya pada saat subuh itu mati lampu, jadi dia tidak tahu lanjutannya. Jadi apa dia hanya berhenti, yang jauh kan tidak tahu bahwa ada tulisan di depan. Kok imamnya ini tidak dilanjutkan langsung
bagaimana bagusnya apa dia berhenti atau ambil ayat lain Ustaz? Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, ada yang mengatakan berdoa itu di waktu ruku dan sujud itu bukan di waktu sholat, tapi di waktu sholat. Karena dengan alasan terlalu lama ya ketika salat sendirian maksudnya ya, Ustaz, bukan salat berjamaah. Karena terlalu lama di waktu ruku dan sujud. Pertama ya, hadisnya secara umum kata Nabi SAW, "Falyatakhayar ma syaa minad du'a." Ketika dia di tasyahud akhir, kata Nabi hendaklah dia memilih yang mana saja yang dia kehendaki dari doa tersebut. Maka ini menunjukkan umum, baik itu sholat berjamaah atau sholat sendiri. Ya. Maka hadisnya umum berlaku keumumannya. Ketika ada orang mengkhususkan, maka dia harus mendatangkan dalil yang khusus. Kemudian yang kedua, pendapat manusia bukan dijadikan rujukan. Kalau ada orang berdalil saya terlalu lama lutut saya apa macam ketika antum, itu bukan jadi patokan. Betul seorang imam dia harus memperhatikan makmumnya. Tetapi seseorang hendaknya dia sholat juga sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena ada sebagian makmum itu tabiatnya pengoler. Kalau imamnya kalau membaca qul huwallah, kadang membaca inna ataina, qul kautsar, qul bin nas, membaca sabismu bikal ala, wah panjang mana menurut dia. Kayak seperti sudah berjam-jam. Iya. Banyak batuk di dalam masjid. Iya. Karena ada sebagian orang terbiasa kalau ada qul huwallah, imamnya lawas. Maka itu bukan rujukan orang semacam ini. Tapi yang jadi rujukan standar adalah sunnah Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada orang yang lemah di sini kita perhatikan. Tapi kan tidak mesti selalu melulu ada orang lemah di dalam masjid. Ya. Kalau ada orang lemah itu maksudnya adalah sewaktu-waktu ketika kita sembahyang ada orang lemah, hanya tuntung stroke misalnya, imam di belakang kita tahu ya kita pelankan, kita ringankan sholat kita. Tapi kan tidak terus-menerus demikian. Ya. Tetapi ya seorang imam pada asalnya dia mengikuti sunnah Nabi. Kapan dia memendekkan sholatnya ketika ada orang-orang yang lemah, ini tentu pengecualian. Namanya pengecualian itu adalah kondisi yang jarang terjadi. Taib. Kemudian yang kedua, sutrah bagi orang yang duduk di kursi. Apakah sutrahnya itu harus sejajar dengan dia duduk? Karena orang duduk di kursi itu maka seperti sutrah berdiri tidak ada bedanya. Seperti sutrah orang berdiri tidak ada bedanya. Kemudian membaca dengan di depan mihrab ayat sajadah. Boleh apa tidak? Boleh. Ya membaca dari mushaf atau membaca dari depan itu boleh. Sebagaimana dilakukan oleh Maula Aisyah. Aisyah pernah di Zakwan Maula Aisyah ketika mengimami salat malam, beliau membaca melihat ke mushaf dan itu tidak diingkari oleh para salaf. Maka kata para ulama boleh ya melihat ke arah mushaf ya. Dan makmum di belakang pun juga boleh. Makanya kalau imamnya tidak hafal surah sajadah misalnya, makmum di belakangnya boleh juga menyontek di Quran, melihat. Kalau misalnya imamnya kelupaan, bisa dia sambungkan ayat-ayatnya. Wallahu taala a'lam. Taib. Apakah dia ganti surah yang lain? Kalau dia tidak hafal, pilihan cuma dua, ima dia ruku ya, ima dia ganti dengan surah yang dia hafal. Biasanya orang kalau sudah kada ingat surahnya, biasanya diganti surah yang paling ringan itu qul huwallahu ahad. Karena itu biasanya kada betah lagi salah. Ya, aman ya. Taib. Afwan Ustadz izin bertanya. Biasanya ketika salat wajib di kapal sudah ada sejadah dan arah kiblatnya setelah salat. Kita lupa bahwa kapal ini sudah berbeda arah ke arah sebaliknya. Apakah wajib kita mengulang salatnya? Kalau pian tahu yakin betul bahwasanya kapal itu tidak menghadap ke arah kiblat, ya pian yakin betul, ya tidak menghadap ke arah kiblat di waktu salat, maka pian ulangi salatnya. Pian ulangi salatnya. Kalau seandainya salatnya tadi tidak menghadap ke arah kiblat, karena yang pian lakukan ini adalah meninggalkan syarat di dalam salat. Taib. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau salat duha 2 rakaat, apakah disunnahkan di rakaat pertama membaca surah duha dan rakaat kedua membaca surah Al-Kafirun? Sebetulnya hadis-hadis yang menentukan ini adalah hadis yang lemah ya. Membaca surah duha dan surah Al-Kafirun tidak ada. Bismillah, apakah jika sedang sakit tayamum dengan menepuk ke tembok kamar rumah sakit, apakah sah tayamumnya? Tergantung. Kalau ada debunya di tembok rumah sakit, tidak ada masalah. Biasanya kada ada debunya bang. Apalagi rumah sakitnya bersih. Ya setiap hari dipel oleh petugasnya. Ya. Maka yang jelas kalau Anda tepuk, ada bekas di sini di tangan.
Kalau pengen tepuk mina bersih aja tangan kan ada debunya berarti. Sebagian orang itu berdalil memukul dinding itu berdalil dengan perbuatan di hadis Nabi. Mereka bertayamum memukul dinding, ya sahabat bertayamum. Alal haid mereka memukul dinding. Dinding orang bahari itu dari tanah. Ketika mereka pukul itu ada tanah dinding orang ini licin pakai keramik. Kadang debunya tidak ada, apalagi bininya rajinan apa macam. Jadi tidak bisa dikiaskan. Jadi sebagian orang itu berkias dengan hadis karena zaman bahari tembok orang itu dari tanah. Jadi ketika kadang-kadang bersemen kayak kita ini tidak ada. Jadi orang kalau memukul itu ada debunya. Dipastikan. Saya tidak menafikan. Bisa jadi di tembok itu ada debu. Yang penting dipastikan ketika Anda memukul di tangan Anda ini ada. Tapi kalau pian paling yakin adalah di bawah sandal pian pasti ada debu. Iya, betul. Di bawah sandal pian itu pasti ada debu. Kalau pian tidak dapat mencari debu, ambil di bawah sandal. Iya. Kadang Anda bingung di pesawat mana debunya Ustaz, air tidak ada, ambil di bawah sandal itu ada debu pasti itu. Ya, di bawah sandal kita itu pasti ada debu. Iya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Afan keluar dari tema. Bagaimana solusi apabila orang yang sudah terlanjur meminjam uang di bank? Jazakumullah khairan. Cepat-cepat dilunasi. Cepat-cepat pian keluar dari, semakin pian lambat melunasi, semakin pian memperpanjang dosa riba. Kalau pian bisa melunasi pokoknya itu yang bagus. Pokoknya saja. Iya, kelebihannya tidak usah dilunasi. Pian berhutang misalnya 100 juta, bunganya misalnya 120 juta misalnya. Lunasi pokoknya saja. Iya. Kalau bisa melunasi pokoknya itu yang terbaik. Ya, karena Anda akan keluar dari riba. Ya, tapi kalau dipaksa apa macam, pokoknya gunakan segala cara lah. Kalau bisa melunasi pokoknya, ya bilang saya miskin apa macam, atau dia bisa menurunkan dari, semakin kita bisa menurunkan ribanya itu, ya semakin kecil dosa kita. Ya, semakin kecil dosa kita. Intinya jangan diperpanjang. Jangan berpanjang dengan masalah ini. Karena semakin kita perpanjang itu sama kita memperpanjang dosa kita. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala cepat-cepat. Misalnya orang kredit rumah sudah terlanjur. Tinggal 3 bulan, 4 bulan lagi selesai misalnya cicilannya. Kalau bisa bayar langsung 4 bulan, bayar 4 bulan langsung. Setelah itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustadz, makanya nasihat saya ya, kita itu kalau bisa tidak berhutang, jangan berhutang dalam hidup. Anda kalau bisa kada berhutang, jangan berhutang. Walaupun menurut ilmu perdagangan, orang kada berhutang, ini kada pintar dalam berbisnis. Karena orang kaya itu pasti dia berhutang, menggunakan hutangan, apa macam. Tapi kita ini kan bukan orang kaya. Jadi orang-orang kaya kita ini ya lebih baik tidak berhutang dalam hidupnya. Karena itu ketenangan. Ya, kalau kita tidak nyampe sesuatu, berarti kita tidak mampu. Ada sebagian orang ingin bikin rumah, ingin beli mobil misalnya, atau ingin apalah, yang dia harus membutuhkan dana yang banyak. Kalau Anda tidak mampu, ya sudah, hidup sederhana saja. Yang penting kau makan, bisa mendidik anak, bisa. Makanya Nabi SAW menggambarkan kehidupan yang bahagia itu sangat simpel sekali digambarkan oleh Nabi. Kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumi, faka'annama hizat lahud dunya. Kata Nabi SAW, barang siapa di pagi hari, dia merasa aman, tentram, bahagia, hidup bersama istri dan anaknya. Kemudian kata Nabi SAW, mu'afan fi jasadih, sehat fisiknya, tubuhnya sehat, tidak berpenyakitan, kata Nabi SAW. Indahu qutu yaumi, pada hari itu ada yang dia makan, untuk dia dan keluarganya, seolah-olah dia memiliki dunia dan seisinya. Nabi hanya menggambarkan sangat simpel, aman di rumah, ya, tidak ada yang mengganggu, aman, bahagia dia di rumahnya, ya. Kemudian sehat fisiknya, ada yang dimakan sedikit kata Nabi SAW, maka dia orang yang paling bahagia di dunia. Sangat simpel. Nabi tidak menggambarkan dengan makanan yang enak, rumah yang nyaman, rumah yang luas. Cuma itu saja disimpelkan oleh Nabi, hidup bahagia. Maka jangan Anda kira kebahagiaan itu dengan terdapat rumah yang megah, rumah yang mewah, mobil yang mewah, baju yang mahal, baju yang branded dan seterusnya. Tidak. Nabi SAW ya menggambarkan itu dengan kehidupan yang sesederhana. Kalau kita tidak mampu, dan biasanya saya lihat orang yang berhutang ini kebanyakan ya berhutang di bank dan semisalnya dengan cara yang riba, kebanyakan itu mengikuti gaya hidup. Kebanyakan itu ingin mengikuti gaya hidup. Jarang yang berhutang itu karena betul-betul faktor yang darurat seperti berobat
Itu jarang, ya. Ada, tapi jarang sekali. Tapi kebanyakan itu adalah orang itu dalam kondisi apa? Kondisi dia dalam kondisi bukan kondisi darurat. Taib. Ustadz, seperti apa anjuran memendekkan kumis? Mencukur habiskah atau sekedar memendekkannya? Karena saya pernah membaca Imam Malik berpendapat mencukur kumis sampai habis adalah bid'ah. Ya, bahwasanya ada dua pendapat di kalangan para ulama rahimahullah taala tentang masalah mencukur kumis. Mencukur kumis itu apakah ditipiskan, apakah dicukur sampai habis? Imam Malik rahimahullah taala berpendapat, kata beliau, harus ditipiskan saja, tidak dicukur sampai habis. Kenapa kata beliau? Kalau mencukur sampai habis, innaha muslah. Kata beliau itu mengubah ciptaan Allah. Kenapa kalau melihat orang berkumis dilarap, mina lain mukanya. Iya. Kayaknya mina lain. Makanya Imam Malik berpendapat demikian, innaha muslah. Dan beliau berdalil dengan hadis qussus syawarib. Qussu itu artinya pendekan. Jumhur ulama menyelisih Imam Malik. Kata mereka, kumis itu boleh dipendekkan, boleh dihabiskan. Ya. Apa dalil mereka? Ada hadis yang menjelaskan demikian. Kata Nabi, huffus syawarib. Huffus syawarib itu artinya dihabiskan sampai ke akar-akarnya. Disebutkan dalam hadis juz'us syawarib, kata Nabi. Ya, ambil juz'u itu artinya juz'u itu dari seseorang mencabut akar. Jadi kalau Anda mencabut pohon itu sampai ke akar-akarnya. Kata Nabi, kumis pun juga demikian, cabut sampai ke akar-akarnya. Ya. Artinya dihabiskan, betul. Ada riwayat demikian, juz'us syawarib. Ada riwayat khusus syawarib, ditipiskan. Makanya kata para ulama, kedua-duanya boleh. Ditipiskan ataukah dilarap sampai habis. Pian lihat, mana yang lebih ganteng, Pian? Apakah dipendekkan, apakah dicukur sampai habis? Ada sebagian orang dia lebih ganteng ditipiskan. Ada sebagian orang lebih ganteng dia dicukur sampai, maka dilihat mana yang terbaik untuk kita. Wallahu taala a'lam. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.